tepuk tangan. Oke. Bunda Yanda, saya harap nanti dalam penyampaian materinya Kak Victor, tolong dicermati, dipahami, dan dimengerti agar kita bisa mengimplementasikan prasiaga itu apa ya. Kepada Kak Victor disilahkan. Makasih Bunda. Ya, semangat pagi. Pagi. Saya bilang semangat pagi, bukan selamat pagi. Nah, walaupun sudah siang, sudah malam, sudah sore, semangatnya tetap iya gitu. Semangat pagi. Mana ininya? Luar biasa, tetap semangat, terus membara. Semangat pagi. Oke, jadi itu ya. Prasiaga itu sebenarnya pembahasan sudah beres. Kalau Bunda udah tahu prinsipnya, yaitu satu sehat, dua udah prasiaga selesai pembahasan materinya. Nah, sisanya hanya kenapa harus begitu. Jadi sisanya hanya menjelaskan alasan-alasan kenapa kuncinya tuh hanya di dua ini. Ya, begitu. Oke. Jadi satu sehat, dua gembira. Bunda masih gembira sekarang? Nah, kuncinya cuma gembira. Karena anak-anak ini akan full, akan powerful ya kalau kena vibrasi dari kegembiraan Yanda dan Bunda. Kegembiraan tidak bisa diajarkan, kegembiraan hanya bisa ditularkan. Jadi kalau Yanda dan Bunda moodnya tidak sedang happy, pegang prasiaga jangan harap sukses. Ya, itu kunci. Ya. Nah, begitu. Oke, nanti kalau ada yang bertanya silakan aja langsung bertanya ya. Kenapa begini dan kenapa begitu? Oke. Nah, kegiatan prasiaga ini ya sebetulnya dirancang ya oleh tim perumus di Jawa Barat itu untuk model pembelajaran di kelas. Ya, jadi bukan kegiatan pramuka nih. Ya, jadi tadi ada sedikit koreksi ya. Kalau saya itu bukan tim perumus model pramuka, bukan. Ya, jadi saya bukan merumuskan pramuka, saya merumuskan kegiatan prasiaga PAUD. Ya, prasiaga PAUD pramuka bukan? Bukan. Seperti pramuka. Dan kunci kegiatan itu sukses karena pramukaan. Ya, jadi prasiaga PAUD itu pramukaan. Mungkin nanti kalau pramuka betulannya bukan prasiaga PAUD, namanya pramuka prasiaga. Nah, kalau pramuka prasiaga baru prasiaga betulan. Tapi kalau prasiaga PAUD itu seperti pramuka. Makanya kita nggak pakai setangan leher merah putih di sininya. Kita pakai skraf prasiaga. Skraf ini artinya skraf kegiatan ini tuh. Bukan merah putih. Ini bukan dasi pramuka ini. Ini skraf kegiatan. Ya, jadi prasiaga juga di sana anak-anak nggak pakai setangan leher merah putih. Ya, pakai setangan lehernya skraf kegiatan. Ya, tapi karena dia pramuka-pramukaan, kalau anaknya pengen seperti kakaknya pakai dasi merah putih, setangan lehernya boleh-boleh saja. Ya, gitu. Oke. Nah, boleh-boleh saja karena dia pramuka. Seperti tentaraan. Boleh nggak pangkatnya jenderal? Ditangkap nggak? Namanya juga anak-anak. Ya, tapi kalau Bunda dan Yanda pakai baju itu terus pangkatnya jenderal ditangkap. Menyalahi konstitusi, sudah dewasa.
Begitu ya. Sekali lagi, kuncinya apa? Sehat dan Nah, itu ada di lagu apa? Di sini senang, di sana. Jadi letak gembiranya di sini senang, di sana senang adalah pada kalimat lala lala. Ya. Jadi kegiatan prasiaga harus full dengan suasana lala. Ya. Suasana lala. Oke. Kalau lala-lala harus disertai dengan ekspresinya yang ikhlas. Ikhlas nggak pun gembira? Kasihan banget ada gembira kagak ikhlas. Ya, wah itu manusia super menderita kayaknya kalau gembira aja nggak bisa ikhlas. Ya, ikhlas Dun? Coba kita nyanyikan lagi ya. 1, 2, 3. Stop. Kayak ngantuk baru mah. Sini senang di sana. Bun, itu mah nggak ikhlas, Bun. Ya, kalau ikhlas itu harus ekspresinya keluar juga. Di sini senang di itu dong. Sini senang di sana senang. Cuma bukan ikhlas namanya, Bun. Ikhlas nggak? Rasakan bedanya ya. Tadi bunda nyanyi gini, sekarang bunda nyanyi gini. Rasakan bedanya. Keperasaan kita juga jadi sehat loh Bun. Kalau kita paksakan gembira, itu akan, kata Bunda Wi itu law of projection-nya tuh bagus. Ya, law of projection tuh magnetnya bagus. Ya, magnetnya. Dan kalau proyeksinya bagus, kitanya gembira, ngimbasnya kemana-mana. Ke ipolek sosbud hankam rata. Ya, ke ideologi kita bagus, politik kita bagus, ekonomi kita bagus gitu ya. Pokoknya rezekinya kemana-mana tuh, gembira tuh ya. Oke, kita nyanyikan 1, 2, 3. Nah, ini baru seru, kebersamaan kita terasa ya. Oke, getarkan Bun, ini Bun, suaranya bisa keras lagi, saya percaya. Asik. Tepuk tangan dong. Nah ini ya Bun, yang diperlukan oleh pembina prasiaga adalah gembira yang terus membara. Ya, nggak boleh kadang gembira, nanti sedih lagi turun, nanti biasa-biasa saja, gembira lagi. Itu namanya kalau selang itu apa? Ngeberbet. Ya, kalau karburator tuh berebet gitu ya. Kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak ya. Kita harus terus ya, begitu. Jadi letaknya pada semua lagu prasiaga harus ada lala. Ya. Aku prasiaga, kamu prasiaga, kita semua prasiaga. Aku prasiaga, kamu prasiaga, kita semua prasiaga. La la la, ya. Gitu, ya. Selalu ada la la la. Happy ya, happy yeah. Aku senang jadi prasiaga, gitu ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, lupa lalalanya nih. La 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 la, gitu dong Bu. Ya, gitu. Ya. Terus apa lagi? Di prasiaga ada Eka Satya. Oh ya. Di prasiaga ada Eka Satya. Di prasiaga ada Eka Satya. Sekarang dan selamanya di prasiaga ada Eka Satya. Enak ya. Oke ya, gitu Bun. Bisa, lagunya bisa.
Oh, lalalanya doang. Tapi bener lalalanya doang juga udah bagus ya. Coba. Kan kata-katanya gampang, aku prasiaga, kamu prasiaga, kita semua prasi. Cuma gitu doang pun. Jadi lagu-lagu prasiaga itu harus yang simple ya. Yang simple, yang membangkitkan lalalala. Simple, sederhana, mudah dicerna sama anak dan membangkitkan lalalala ya. Gitu. Jadi kalau enggak begitu anak-anak bagus lagunya tapi susah untuk berpartisipasi. Ya. Nah, partisipasi kebersamaannya itu yang seru, yang bikin meriah, yang bikin rasa kekeluargaan kita makin kuat ya, yang membuat kebersamaan kita makin seru ya. Nah, kalau kebersamaan kita seru, vibrasinya bagus tuh ya. Vibrasi itu apa ya? Getaran. Nah, getarannya saling menularkan ya. Getaran yang saling menularkan itu namanya energi vibrasi ya. Energi apa? Jadi kalau kita gembira, satu orang gembira, energinya menular ke yang lain turut gembira, tularkan lagi turut gembira ya. Itu namanya yang disebut aturan dari vibrasi energi. Aturan dari vibrasi energi bahasa Inggrisnya apa Bun? Law of vibration energy. Apa Bun? Nulisnya LAW ya Bun ya. LAW, aturan, bukan law, bukan pakai O. Kalau law rendah berarti ya. Ini law, aturan dari vibrasi energi kegembiraan kita ya, akan menular pada yang lain. Coba Bun, law of vibration energy. Kalau law huruf pertamanya apa? Kalau of huruf pertamanya apa? Hah? Kalau vibration huruf pertamanya apa? Kalau energi? Kalau disingkat? Love. Apa? Lope. Jadi cinta itu cuma begitu Bun ya. Semudah itu sebenarnya kita punya cinta, mencinta tuh ya, mencintai anak-anak maksudnya. Ya, jadi kalau mencintai anak-anak dimulai dari gembira, baru muncul tuh cintanya ya. Rasa dicintai dari anak-anak muncul ya. Kalau kita nggak gembira, vibrasi kita nggak bagus, nggak muncul energi cintanya. Oke? Jadi kalau mau mencintai anak-anak, mencintai apapun, mencintai pohon, mencintai binatang, mencintai lingkungan, mencintai air, mencintai apa, pakai vibrasi. Dimulai dari hati yang gembira. Hati yang gembira. Hati yang gembira gimana Bun cirinya? Betul. Luar biasa, cerdas ini semua ya. Jadi mudah sebenarnya prasiaga itu ya. Jadi mudah lalalala ya. Coba, aku prasiaga, kamu prasiaga, kita semua prasi. Yang udah bisa ikut nyanyi, jangan ngacoin saya. Yang belum bisa tepuk tangan. Yang udah bisa nyanyi sambil tepuk. Ya, mulai 1, 2, 3. Aku prasiaga, kamu prasiaga, kita semua prasiaga. Aku prasiaga, kamu prasiaga, kita semua prasiaga. La 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 happy ya happy yeah. Aku senang jadi prasiaga gitu ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. La 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 la. Sekarang
disambung dari di sini senang, di sana senang, sampai happy ya. Oke? Ya, pakai gerakan tangan di lambe-lambe, pinggul digoyang-goyang, pantat dihentak-hentak, tepuk tangan ya. Siap ya? 1, 2, 3. Di sini Bun, semangat dong, Bun. Biar apa namanya? Pelatihan kita ini sukses. Di sini senang, di sana. Ayo semangat lagi, goyang-goyang. Bagus. Tangan lala-lala, Bun. Tunggu, stop. Ini belum move on nih. Belum move on, masih ada yang lala-lala. Belum move on. Tangan di ulangi ya. Nggak enak gitu, ada noise. Siap, 1, 2, 3. Di sini senang, asik. Bun, yang belah sana nyanyi juga sampai kedengaran sini. Goyang. Di sana senang, mana-mana hatiku senang. Tangan di pinggul digoyang-goyang, hentak-hentak, tepuk tangan di lambe-lambe, pinggul digoyang-goyang, pantat dihentak-hentak, tepuk tangan. Prasiaga, kita semua asik. Aku prasiaga, kita semua prasiaga. Tangan di tepuk tangan di lambe-lambe, goyang-goyang, pantat dihentak-hentak, tepuk tangan. Happy ya, happy yeah. Aku senang jadi prasiaga, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tangan di pinggul di pantat dihentak-hentak, tepuk Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, pantat dihentak-hentak. tepuk. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa ya. Gampang kan jadi pembina prasiaga kan? Gampang. Ini udah lulus nih, segini tuh udah lulus 80%. Hah? Bubar kalen kan belum 90, belum 100. Baru 80. Tapi kalau mau bubar juga nggak apa-apa, pasti berhasil kok. 80%. Ya, silahkan kalau mau bubar juga nggak apa-apa. Oke. Oh, begindang. Maksudnya pulang dari sini lupa, gembira aja lupa. Kan cuma dua modalnya, sehat sama udah begitu saja. Ya. Kalau kata orang Sunda, kalau itu masih lupa juga keterlaluan. Namanya penyakit hese inget gancang poho. Tahu nggak? Hah? Susah ingat, cepat lupa, itu penyakitnya ya. Penyakit orang tua, kasihan deh loh. Mau lingkaran segitiga apa segi empat? Lingkaran, kasihan deh loh. Kita itu ya sedang berlatih menjadi muda lagi. Jangan move on tua terus. Walaupun tua, ya badan boleh tua, tapi muda dan usia muda, semangat tua itu pilihan. Ya Bun ya, badan boleh tua, semangat itu pilihan, mau muda mau tua. Bunda mau semangat apa? Nah harus la gitu ya, kuncinya cuma itu. Oke. Itu ya, jadi kita dengan pendidikan karakter kebangsaan ini, yang paling pertama adalah yang harus kita buat adalah bangsa Indonesia yang selalu gembira.
Itu paling penting. Ya, fundamentalnya itu. Kita sedang membuat bangsa yang selalu gembira. Itu karakter paling fundamental. Kalau udah gembira, hati damai, moal pasea. Ya, nggak pernah sirik. Ya, nggak pernah, pokoknya yang jelek-jelek jauh aja. Begitu ya, hati yang gembira. Ya, makanya gara-gara ini adalah inti dari pendidikan yang berbasis kepanduan. Jadi di Indonesia itu namanya pramuka. Pramuka itu sebenarnya kepanduan Indonesia. Ya, jadi yang Baden Powell buat itu adalah sistem kepanduan atau bahasa Inggrisnya scouting. Ya, scouting. Di Indonesia kepanduan ini dibuat gerakannya, gerakan kepanduan yang disebut gerakan pramuka. Jadi pramuka itu adalah kegiatan atau gerakan pramuka itu adalah kepanduan yang sudah diorganisasikan. Ya, jadi kalau udah organisasikan menjadilah gerakan pramuka. Tetapi sistem kepanduannya organisasi bukan? Bukan. Sistem kepanduannya adalah metodologi. Ya. Nah, gara-gara ini ya, leluhur bangsa, nih leluhur bangsa, Bunda tahu nggak siapa leluhur bangsa? Nenek moyang. Nenek moyangmu bukan leluhur bangsa, Bun. Nenek moyang mah nenek-nenek. Seorang pelaut. Ya, yang kita bicarakan bukan nenek moyang. Yang kita bicarakan leluhur Bunda tahu siapa leluhur bangsa? Innalillahi. Bangsa Indonesia tidak kenal leluhurnya. Nih saya kasih tahu ya. Leluhur bangsa adalah orang Indonesia yang pertama. Udah jelas? Mudah kan? Leluhur bangsa itu adalah orang Indonesia yang siapa mereka coba? Ya ampun, nggak kenal lagi sama leluhur. Ya, nih leluhur bangsa itu titip pesan sama kita ya. Kalau negara kita pengen jaya, katanya gitu ya. Kalau negara kita pengen kuat, kalau negara kita pengen sukses, harus dijaga oleh warga negaranya yang bermental kepanduan. Nah gitu, mental pramuka lah istilahnya kalau sekarang. Jadi, titip pesannya agar seluruh bangsa Indonesia itu mental kepanduan. Disetujui nggak itu? Disetujui. Ya, leluhur bangsa itu didengar sampai sekarang. Buktinya apa? Seluruh bangsa Indonesia itu masih berikrar jadi pandu, jadi pramuka. Bunda pernah berikrar nggak jadi pandu? Kapan? Waktu SD. Tadi barusan, Bun. Barusan lagi nyanyi lagu Indonesia. Kan lagi nyanyi Indonesia Raya berikrar ya. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Kenapa masih SD mikirnya? Barusan, Bun, barusan. Tadi pagi masih berikrar. Bunda tadi pagi berikrar kan jadi pandu kan? Nah, itu ya. Jadi Bunda masih berikrar, cuma tidak dihayati gitu aja. Nggak sadar bahwa itu sebuah ikrar. Lagu Indonesia Raya ikrar bukan? Nah, itu pesan leluhur. Jadi leluhur bangsa itu membuat prasasti yang disebut lagu Indonesia Raya. Di lagu Indonesia Raya itu ada 2 stansa, Bun, yang kata-katanya ada kata-kata pandu. Kalau search di Google stansa ketiga, ya itu ada majulah negerinya, majulah pandunya. Tuh, 2. Jadi siapa leluhur bangsa yang ngasih pesan ini tuh siapa? Siapa, Bun? Si Pandu. Siapa leluhur bangsa yang sampai hebat ngasih pesan ini? Siapa, Bun? W.R. Supratman. Bukan W.R. Supratman mah yang menciptakan lagu. Jadi W.R. Supratman itu menciptakan lagu berdasarkan pesan leluhur bangsa. Begitu ya, jadi kata leluhur bangsa tulis ya, jadi prasasti begitu. Jadi leluhur bangsanya siapa? Nah, saya kasih tahu ya. Ya, mau tahu nggak? Mau tahu leluhur bangsa nggak? Mau tahu apa mau tahu banget? Nggak serempak nggak jadi ah. Kalau serempak mau ya, nah baru saya kasih tahu. Mau tahu apa mau tahu banget? Nih, leluhur bangsa ya yang pertama kali menjadi bangsa Indonesia adalah para pemuda yang
ikut dalam konferensi Sumpah Pemuda yang kedua. Tahun 19. Nah itu pun leluhur bangsa kita tuh. Mereka leluhur bangsa itu pemuda yang tahun 1928 bikin konferensi Sumpah Pemuda. Kenapa itu disebut leluhur bangsa? Karena di konferensi itu nih tanamkan ya, karena di konferensi itu diputuskan bahwa nama negara kita Indonesia. Jadi sebelum ada konferensi itu negara kita tuh belum ada namanya, Bun. Ya, entah Nusantara, entah Majapahit, dulu tuh gitu namanya. Entah Sriwijaya, entah Hindia Belanda, begitu ya. Dulu tuh namanya begitu. Indonesia juga udah ada, tapi belum diputuskan sebagai nama untuk negara kita. Nah, negara kita diputuskan ya tahun 1928 oleh para pemuda yang ikut konferensi. Jadi mereka adalah orang-orang pertama Indonesianya. Sejak itu juga ya, lalu bikin prasastinya lagu Indonesia Raya yang sampai sekarang sama Bunda dan Yanda masih dinyanyikan sebagai ikrar anak bangsa. Ya, jadi kalau Bunda lihat piagamnya Sumpah Pemuda, selain kata-kata satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, di bawahnya lagi akan tertulis, ya, di bawahnya akan tertulis sebuah kata-kata begini, meyakini alat pemersatu bangsa yang didasarkan kepada pendidikan dan kepanduan. Tuh, sampai pesannya juga gitu. Jadi ditorehkannya di prasasti itu banyak. Udah ditorehkan di prasasti Sumpah Pemuda, ditorehkan di prasasti lagu Indonesia Raya, ditorehkan lagi di prasasti himne Pramuka untuk menjawab lagu itu. Agar jaya Indonesia, kami jadi tuh. Ya, inilah yang mendasari inspirasi kenapa Prasiaga dibuat. Kenapa Prasiaga dibuat menjadi intrakurikuler? Supaya seluruh anak Indonesia mendapatkan sentuhan sistem pendidikan kepanduan, ya, pembangunan mental kepanduan. Begitu ya, Bun ya. Nah, apa itu kepanduan? Kalau mau tahu apa itu kepanduan, nanyanya ke siapa? Nah, betul, Bunda. 100. Nanyanya ke Badan Power, kan dia yang bikin istilahnya pertama kali, ya. Gitu. Kalau Indonesia mah hanya mengadopsinya, sistem dia. Apa kepanduan? Nah, kita buka. Di sini ada kata-kata di lembar ini. Coba lembar saya yang ini ya. Yang ada lagu Indonesia Rayanya itu materi saya. Di situ ada scouting. Ya, scouting itu bahasa Indonesianya kepanduan. Ya. Dia bilang, Badan Power bilang, scouting is a game for boys. Jadi dulu boys ya, karena dulu belum ada pandu putri. Ya, jadi sekarang putra putri jadi anak ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kira-kira gini, kepanduan adalah permainan. Tuh, kepanduan itu permainan, Bun. Boleh nggak di kepanduan ada pembelajaran? Nggak boleh, Bun. Ini permainan rumusnya. Ya, kalau anaknya belajar itu mah urusan anak, ya. Tapi kita yang menyelenggarakannya harus berbentuk permainan. Boleh nggak ada pendidikan? Nggak boleh, harus Nah, tapi permainan itu untuk apa? Ada tujuannya. Kalau kita main olahraga, di olahraga ada permainan kan, banyak main basket, main bulu tangkis, main apalagi sepak bola, banyak permainan di olahraga. Ujung-ujungnya jadi apa, Bun? Jadi atlet, ya, jadi atlet. Kalau main di PAUD nih main, ujung-ujungnya jadi apa, Bun? Jadi perkembangan anak, ya kan? Kita main untuk perkembangan anak. Terus main apa lagi ya? Permainan apa lagi ya? Perang-perangan. Untuk jadi apa? Tentara, begitu ya? Untuk jadi tentara, perang-perangan. Nah, itu main perang-perangan, arahnya tentara. Sekarang main di kepanduan, ujungnya apa? Nah, tanya sama Badan Power.
permainan untuk anak di bawah kepemimpinan anak yang didampingi oleh elder brother. Siapa elder brother itu? Bukan, elder brother itu kakak, Bun. Ya, bukan kakak pembina tapi kakak aja, elder brother, ya. Nah, tugas kakaknya apa? Menyediakan lingkungan yang sehat buat anak bermain. Supaya kalau lingkungan yang sehat, anaknya juga jadi bermainnya sehat. Begitu ya. Jadi kalau tawuran, harus tawuran yang contohnya tadi perang tepung sama raksasa. Nah, itu tawuran sehat namanya ya, karena sebuah beda dengan tawuran anak-anak STM atau apa gitu ya. Nah, itu tawuran nggak sehat, karena itu mah tawuran dari kebencian. Begitu ya. Nah, bukan permainan itu ya. Oke. Nah, permainan di lingkungan yang sehat dan permainan-permainan yang sehat yang ditujukannya untuk apa? Menolong anak-anak membangun jiwa kewarganegaraannya. Jadi pramuka itu ya, kalau di sini scouting itu kan sekarang pramuka ya. Pendidikan pramuka atau kegiatan-kegiatan pramuka ujung-ujungnya anaknya menjadi apa? Good citizen. Warga negara yang baik, yang fundamentalnya adalah dimulai dari karakter. Ya, jadi fundamentalnya karakter, tapi nantinya jadi good citizen. Karakter yang dilengkapi dengan kesehatan fisik, kecakapannya, sama kemampuan berbuat kebaikan. Itu tiga itu mendukung untuk pengembangan pendidikan karakter. Kalau ini disatukan semua menjadi warga negara yang baik. Nah, jadi patriotisme di kepanduan itu adalah patriotisme menjadi warga negara yang baik, bukan patriotisme tentara. Beda ya. Karena Baden-Powell bilang di bab karakter ya, jadi di bukunya ada bab karakter. Dia bilang begini, negara itu akan sukses ya. Negara yang sukses itu tidak hanya tergantung dari kekuatan angkatan bersenjatanya saja, tetapi lebih tergantung dari jumlah karakter warga negaranya. Nah, itu ya. Jadi yang menyebabkan sukses siapa? Bukan warga negara. Jumlah karakter yang ada di warga negaranya. Karakter yang baik tentunya. Ya. Jadi yang mendukung, makanya di himne pramuka ditulis agar jaya Indonesia kami jadi pandumu. Yang jadi pandumu tuh warga negara, karena dia nyanyi lagu Indonesia Raya. Begitu ya. Begitu. Jadi kalau angkatan bersenjatanya kuat nih ya, warga negaranya lemah karakternya, negara kuat nggak? Tidak, hebat ya. Kalau tentaranya lemah, angkatan bersenjatanya lemah, warga negaranya kuat, negara kuat ya. Atau dua-duanya, kalau bisa warga negaranya karakternya kuat, tentaranya juga angkatan bersenjatanya kuat ya. Syukur-syukur kalau bisa begitu. Tapi kalau suruh milih, harus memilih kekuatan warga negara dulu. Ya, contoh apa? Mungkin contoh negara Singapura lah yang dekat ya. Negaranya kecil, tentaranya nggak ada apa-apanya. Tapi karakter ekonomi ya, mental ekonomi warga negaranya kuat. Ya, buktinya dia kaya sendiri ya. Mendominasi banyak dunia malahan, kecil negara. Nah, itu ya kekuatan sebuah negara dari karakternya. Begitu ya. Oke. Nah, karena warga negara itu penting, maka di dalam bukunya Baden-Powell bikin yang disebut kurikulum ya. Jadi kurikulumnya itu adalah training for citizenship. Nah, ya, training for citizenship. Jadi ada kurikulumnya Bun di kepanduan tuh ternyata ya, yang buatan Baden-Powell. Poin ke-1 apa? Di sini ada tabelnya ya, tapi tabel ini buatan Baden-Powell. Jangan dilihat tabelnya, yang dilihat poinnya aja. Ya. Yang dilihat poinnya, apa poin itu? Objektifnya. Ya. Karena ini untuk membangun warga negara Inggris yang baik. Ya, sedangkan di Indonesia harus membangun warga negara Indonesia yang baik, begitu ya. Jadi objektifnya saja, nanti kita modifikasi. Ya. Nah, jadi yang pertama apa? Poin pertama,
kompetensi inti yang pertama adalah karakter. Kalau di PAUD kompetensi inti yang pertama apa? Moral. Ya, ini hampir sinkron nih. Ya, agama dan moral. Sinkron nih. Kompetensi inti kedua apa? Fisik. Ya. Kalau di PAUD kompetensi inti kedua apa? Sosial, emosional. Sosial ya. Bukan yang 6 Bun, yang 4. Ya. Permen 146. Ya itu kan kurikulum 2013-nya. Kurikulum nasionalnya itu kan. Ya. Ini tuh berlaku dari mulai PAUD sampai mahasiswa, Bun. Yang 4 ini sama, Bun, kompetensi intinya. Ya, cuma beda nanti turunannya, kompetensi dasarnya yang beda. Ya, disesuaikan dengan usia anak, tapi kompetensi intinya sama. Ya, yang kedua fisik kalau di kepanduan. Kalau di pendidikan akademis itu apa? Sosial. Kompetensi ketiga di akademis apa? Pengetahuan. Nah, kalau di kepanduan itu kecakapan, skill. Ya. Di akademis kompetensi inti keempat apa? Keterampilan. Nah, kalau di kepanduan, keterampilan dibahasnya tadi, ya. Kompetensi inti keempat di kepanduan itu service to others atau menolong segala hal, bukan menolong sesama ya. Menolong segala hal. Apa yang ditolong? Nah, misalnya sungai kita kotor, dijernihkan. Mudah-mudahan pulang dari sini bunda-bunda ini jadi apa namanya, jadi perintis bagaimana menjernihkan sungai sejernih sungai Are. Dahsyat kan kalau sungai kita seperti sejernih sungai Are kan? Nah, bunda nanti yang mendidik anak-anak prasiaga. Tadi ya, saya sudah mulai dengan sungai Are kecil-kecilan. Anak-anak disuruh mengut sampah dengan penuh semangat menghasilkan 1 karung, ya, 1 trash bag tuh. Dahsyat kan? Nah, bunda jangan kalah ya. Pulang dari sini, bunda harus service to others, lingkungan kita. Jadi pulang dari sini tidak boleh meninggalkan jejak sampah, Oma. Ya, Pak Kades, Pak Sekda tadi sudah mengamanahkan juga ya, perangi sampah. Jadi kita mulai dengan prasiaga. Kalau kita mulai dengan prasiaga harus dimulai dari perilaku pembina prasiaga. Jadi kalau kita pengen prasiaga ini nggak mau nyampah, Bunda dan Yanda kita latihan tidak nyampah. Hari ini kita latihan ya tidak nyampah ya. Jadi bagaimana pulang dari sini tempat kita berkegiatan ini bersih semua di bawahnya dari sampah. Oke? Nah, jadi kalau ada gelas-gelas kayak gini jangan lungue di bawah, pulang aja, ini dibiarkan. Ini jadi sampah. Oke ya? Komitmen ya. Hal kecil, tapi nanti kalau jadi karakter itu jadi model buat anak-anak. Ya. Setuju? 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 500.000 ditambah 500.000 setuju? Bukan tak, setuju kan tadi komitmennya setuju. Jadi 500.000 ditambah 500.000 setuju. Jadi kalau bilang 500.000 ditambah 500.000 setuju? Setuju. Tong ditambahan tak. Ya, oke. Oke ya, kita komitmen itu. Nah itu service to others, menolong segala hal, termasuk kebersihan dari sampah. Hal yang kecil. Kalau ini mental ini udah mulai tumbuh di kita dan kita jadi model anak-anak ya, bukan hal yang tidak masuk akal. Sungai kita seperti sungai laut, sungai Are. Ya, gitu. Negara Swiss, ya. Pendidikan karakter negara Swiss sama pendidikan karakter negara Indonesia bagus mana? Bagus Indonesia. Ya, di sana mah yang jadi pandu itu cuma yang aktif. Berarti warga negara yang baiknya cuma seberapa orang yang ikut kegiatan pramukanya saja. Yang lainnya jadi warga negara biasa, benar nggak? Kalau di Indonesia yang jadi pandu siapa? Seluruh warga negara Indonesia. Harusnya negara kita lebih bagus dari negara Swiss.
Kalau negara Swiss itu aja bisa begitu, negara kita harus lebih hebat. Negara Swiss bersih, kita mah bersih dan indah, gitu ya, gitu. Negara Swiss bersih dan indah, negara kita bersih, indah dan nyaman, gitu ya. Nah, gitu. Ya, siapa pahlawan-pahlawannya? Bunda ini nanti ya. Bunda ini mulia tugasnya. Tugasnya mulia, pekerjaannya mudah. Hanya memvibrasikan lala. Tugasnya cuma begitu, tapi jadinya mulia. Kan asik kan? Ya. Terus kalau bunda tiap hari hidupnya lala, sehat nggak ke bundanya? Sehat, ya. Hati yang gembira itu adalah obat katanya gitu ya. Gitu, ada lagunya tuh. Oke ya. Nah, itu. Jadi Baden-Powell itu intinya 4, karakter, service to others, kecakapan, ya, dan kesehatan fisik. Ya. Itu 4. Oke. Nah, kalau kita lihat anggaran dasar gerakan pramuka, ternyata anggaran dasar pramuka juga 4. Coba lihat di situ bab 2, asas, tujuan, tugas pokok dan fungsi, ya. Poin A pasal 3, coba lihat ya, poin A pasal 3. Sudah semua? Sudah. Memiliki kepribadian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik dan taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Aduh, sampai engap. Apa coba itu poinnya? Karakter. Nah, jadi karakternya Indonesia itu beda sama yang Inggris ya. Nah, ini sudah di-Indonesiakan menjadi begitu. Bertakwa apa? Bertakwa, ayo. Oh, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Nah, itu poin karakter. Poin kedua apa? Kata Baden-Powell, fisik. Poin kedua. Di sini ada nggak fisik? Ada ya. Sehat, jasmani, dan rohani. Fisik ya? Oke. Poin ketiga apa kata Baden-Powell? Kecakapan. Di sini ada nggak? Ada. Berkecakapan hidup. Tuh ya. Jadi sama nggak sama Baden-Powell? Sama poinnya, hanya ini Indonesianya. Ya, situasi di Indonesia. Poin keempatnya kata Baden-Powell, service to others. Di sini apa poin keempatnya? Poin keempatnya ada di poin B, yaitu menjadi warga negara berjiwa Pancasila dan menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ya. Nah, apa warga negara yang baik dan berguna itu? Ya, berideologi Pancasila, bermental kepanduan. Karena ini 2 pasal. Di sini ya, Bun, ada 2 pasal nih ya. Di asas tujuan itu pasal 2-nya apa? Pasal 2-nya berasaskan Pancasila. Pasal 3-nya itu gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk. Kalau pasal 2 dan pasal 3 disatukan jadi apa? Prok jadi apa? Prok jadi apa? Wah, jadi alah Bun. Ini mah anggaran dasar, Bun. Pasal 2 dan pasal 3 disatukan jadi apa? Jadi uraian lagu himne pramuka. Ini kan Pancasila itu perisai ya. Benar nggak? Sebagai dasar negara. Ayah sabrata silana 5. Sekarang bineka ada nggak? Tidak ada. Adanya di luar Jadi Pancasilana kudu ditambahin nilai-nilai bineka tunggal. Setuju? 500.000 setuju? Setuju ya. Jadi harus plus bineka tunggal, plus apa lagi? Plus kedaulatan. Kedaulatan dibahas nggak di Pancasila? Tidak, dibahasnya di bulu burung Garuda. Nah, bulu burung Garuda itu apa? 17, 8, 45. Jumlahnya kan gitu ya. Itu artinya apa? Lambang dari kedaulatan. Jadi bangsa Indonesia itu harus merdeka dan selain berpancasila harus merdeka dan Yang berikutnya apa? Cita-cita luhur bangsa. Apa cita-cita luhur bangsa? Coba Bunda tahu nggak, Bunda Yanda?
Rakyat? Bukan Bun, kurang lengkap, adil doang. Nah gitu, tahu dari mana? Dari sini. Bukan Bun, tahu dari lagu Garuda Pancasila tuh Bun. Rakyat adil makmur tak eta. Dilambangkan dengan apa Bun? Dilambangkan dengan burung Garudanya lagi terbang. Ya, menuju cita-cita luhur. Ya, jadi kita tuh sedang membangun apa? Superhero Bun. Superhero Satria Garuda Pancasila. Nah, anak-anak prasiaga itu lagi dididik jadi superhero Bun. Superhero Garuda Pancasila. Hebat mana superhero Garuda Pancasila dengan Kapten Amerika Bun? So, Satria Garuda Pancasila sama Kapten Amerika hebat mana? Hebat Satria Garuda Pancasila. Tahu dari mana? Nih, coba bayangkan ya. Kapten Amerika itu ya, dia bawa perisai. Satria Garuda Pancasila juga bawa perisai. Perisai Kapten Amerika kekuatannya berapa? 1, yaitu kekuatan bintang. Tuh ada yang hafal Kapten Amerika. Kekuatannya apa? Bintang. Satria Garuda Pancasila kekuatannya apa? Bintang, beringin, rantai, padi kapas, sama banteng. Tuh 5 kekuatan Bun. Eleh tuh Kapten Amerika. Kapten Amerika ada berapa Bun? 1, sisanya rakyat biasa. Ya. Jadi kalau di Amerika superhero-nya hiji. Sisanya orang biasa. Satria Garuda Pancasila superhero-nya esa berapa Bun? Hah? 200 juta. Pan kabeh kudu berideologi Pancasila sabangsaan. Ya. Gitu. Dahsyat Kak? Dahsyat Bun. Jadi superhero Indonesia jeung superhero Amerika teh dahsyatan superhero Amerika Indonesia. Nah, bayangkan kalau Bunda sekarang lagi bikin Satria Garuda Pancasila nih pada anak-anak usia dini. Ya, dengan kesadaran kurikulumnya bangun. Nah, kalau Kapten Amerika nih kalau ngelihat musuh gimana Bun? Dihajar, bener gak? Ngelihat musuh dihajar. Kalau Satria Garuda Pancasila cara mengalahkan musuh gimana? Gimana? Pakai mental kepanduan. Gimana? Dirangkul Bun jadi sahabat. Itu cara memenangkannya. Ya musuh bukan dipukulin Bun, dirangkul jadi sahabat. Ya, dielus. So sweet. So sweet Bunda dielus. Ya, jadi kalau Satria Garuda Pancasila cara mengalahkan musuhnya berbeda dengan Kapten Amerika, bukan lewat tempur, tapi lewat membangun persahabatan. Kalau kita bersahabat dengan begal, Bun, terus kita jalan-jalan ke daerah begal, orang lain dibegal, kita dibegal nggak? Nggak, kenapa? Dan temennya, jangan, orang itu mah jangan dibegal, teman saya itu teman saya, bestie itu mau bestie, tuh sama begal bestie pasti aman Bun kemana-mana. Ya, jeung teroris bestie Bun, aman nggak kalau kita ngelewatin daerah teroris? Aman Bun ya. Jadi cara mengalahkan musuhnya dengan bersahabat tuh beda ya, bukan dengan bertempur. Kalau bertempur yang kalah sakit hati, besoknya membangun kekuatan lebih lagi, coba mengalahkan lagi. Eureun-eureun ya Bun ya, peperangan takkan pernah berakhir gitu Bun ya. Nah itu ya. Nah jadi setelah kita tahu ini semua ya, maka tujuan prasiaga ya, tujuan prasiaga itu ya adalah bagaimana menciptakan gerakan pramuka menjadi Satria Garuda Pancasila yang bermental kepanduan gitu ya Bun ya. Nah jadi kalau kita lihat tujuan prasiaga itu adalah mengenalkan nilai-nilai kepramukaan ya, mengenalkan nilai-nilai kepramukaan kepada anak usia dini melalui pengembangan 4 tadi yang badan pokok karakter, fisik, kecakapan, dan kemampuan berbuat kebaikan. Kan menolong itu berbuat kebaikan ya. Begitu. Guna menjadi warga negara yang, nah ini ya, Indonesia yang berhati gembira. Ya. Lalu patriotik.
Patriotik itu apa ya? Patriotik itu maju tak gentar membela yang. Nah itu kan lagunya juga lagu patriotik ya, maju tak gentar gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah hati yang gembira, patriotik dan tangguh. Ya, tangguh tuh ngotot gitu ya. Kayak tadi tangguh nggak anak-anak? Udah gagal bolanya jatuh, balik lagi, main lagi, gagal, main lagi, ngotot sampai akhirnya berhak. Itu ketangguhan, Bun. Hal sederhana ya, tapi membangun ketangguhan. Ya. Nah, permainan yang asik ya, tapi membangun ketangguhan, dan anak-anak itu nggak merasa diajarin sama kita, nggak merasa dididik, merasanya lagi main aja, tahu-tahu tangguh aja gitu ya. Nah, ini ada tambahan sedikit ya Bun ya, bukan koreksi, tambahan. Sebenarnya setelah tangguh ini disesuaikan dengan tadi di ADART, tangguh ini harus ditambahkan dengan disiplin. Nah, tadi anak-anak disiplin nggak mainnya? Disiplin banget ya, baris, gantian gitu ya, disiplin ya. Kita mengharapkan disiplinan? Enggak, pokoknya kita kasih aturan main begini, taat aja. Bahkan ada yang jatuhnya udah mau hampir masuk ke embernya, udah mau masuk bolanya tapi nggak masuk, dia lari sendiri, nggak minta bintang gitu ya. Disiplin, jujur lagi ya. Tuh, patuh sama aturan. Nah, yang berikutnya adalah patuh, taat sama aturan. Dengan main-main gitu tadi pada taat semua pada aturan ya, gitu. Nggak ada tadi yang licik, nggak ada. Semua taat aturan ya, karena mainnya seru, buat dia bermanfaat. Nah, lalu penolong dan siap menjadi bagian persaudaraan umat manusia di seluruh dunia yang saling harga menghargai dan hormat menghargai. Ini ya kuncinya. Jadi ini kunci kehebatan Satria Garuda Pancasila, membangun persaudaraan dunia yang saling hormat menghormati. Ya, jadi kita mengalahkan musuh dengan persaudaraan. Ya, bukan dengan perangan. Ya, bukan dengan persaingan, tetapi dengan persaudaraan. Nah, pendidikan kita sudah terlalu berlebihan, di anak-anak itu dididik bersaing. Apa? Menang, kalah. Kalau ada yang menang, harus ada yang kalah. Jadi bagaimana di persaingan caranya menang, Bun? Harus mengalahkan, betul. Kalau ada yang belum ngaku kalah, nggak akan bisa menang. Jadi kalau ada 10 anak ikut dalam pertandingan, ikut dalam persaingan ya, bertanding itu kan persaingan ya. 10 anak ikut dalam pertandingan, yang punya pengalaman menang berapa orang, Bun? 10 orang ikut bertanding, yang punya pengalaman menang berapa orang? Berapa? 3. 10 orang ikut bertanding, yang punya pengalaman menang berapa orang? Kan harus ada yang kalah dalam bersaing. Ya, berapa orang? 1 orang pun juaranya doang. Juara 2 juga tetap aja ngerasanya mah kalah dari juara 1. Bayangin Bun, yang dididik menang cuma 1, yang 9-nya dididik jadi manusia yang kalah. Itu pertandingan, itu persaingan. Dan sekolah bangga, ya, bangga dengan apa? Koleksi piala. Ya, nah di Prasiaga itu menang bersama, konsepnya bukan menang kalah. Tadi bermain ada nggak yang kalah? Nggak ada, menangnya bersama. Jadi kalau 10 ikut permainan, yang menang 10-10-nya tuh. Kita ngelatih menang 10. Yang tadi menang kalah ngelatih menangnya 1. Sisanya dilatih jadi orang kalah. Berarti di dunia ini lebih banyak yang kalahnya daripada yang menangnya. Itu sebabnya kunaon bangsa Indonesia teu maju-maju, dan mentalnya mental orang kalah lebih banyak daripada mental orang menang. Jadi hanya berapa persen orang menangnya? Cuman 10%. Yang 90% bangsa Indonesia mentalnya kalah karena dididiknya menang. Itu ya Bun ya. Nah, itu tujuannya. Oke. Nah, sekarang bagaimana penyelenggaraannya untuk bisa mencapai tujuan ini? Penyelenggaraannya sistem kepanduan, ya. Dibentuklah kelompok bermainnya, ya, yang disebut Manggar 8 sampai 15. Kenapa 8 sampai 15? Karena 15 anak itu adalah murid-murid di dalam kelas.
Jadi yang jadi anggota prasiaganya siapa? Ya murid kelas di Bunda dan Yanda ini, ya. Siapa pembinanya? Ya Bunda dan Yanda. Jadi dia model untuk di kelas, untuk intrakurikuler. Ya. 8 sampai 15. Pakai sistem bergu enggak? Tidak, ya, tidak pakai sistem bergu. Nanti sistem bergu mulainya di siaga. Ya, di prasiaga main bersama. 15 anak main. Kenapa tidak pernah sistem bergu? Karena di prasiaga sedang dalam tahap pengembangan individu, belum dalam tahap pengembangan kemampuan kerjasama, belum, baru bermain bersama, jadi belum dilatih kerjasama. Dilatih kerjasama mulainya di siaga nanti, ya SD baru mulai latihan kerjasama. Sebelum latihan kerjasama, individunya dulu dimatangkan. Bener nggak? Gimana kita bisa kerjasama kalau individunya kagak matang, ya kan? Nah itu ya jadinya. Lalu pakai prinsip, pakai prinsip kode kehormatan. Ya, kode kehormatan itu adalah nilai-nilai kepramukaan. Maka di breakdown, ya, disesuaikan untuk kondisi prasiaga menjadi Eka, Satya, dan Eka Dharma. Di prasiaga ada Eka, Satya. Di prasiaga ada Eka, Satya. Yang udah bisa nyanyi ya. Yang belum bisa nyanyi tepuk tangan aja. Yang udah nyanyi sambil tepuk. Oke, kita nyanyikan ya. Di prasiaga ada Eka, Satya. Ada Eka, Satya, gitu ya. Di prasiaga ada Eka, Satya, gitu ya. Di prasiaga ada Eka, Satya, sekarang dan selamanya. Di prasiaga ada Eka, Satya. Ya, beberapa udah bisa nyanyi, lanjutkan ya sekali lagi ya. Di prasiaga ada Eka, Satya. Di prasiaga ada Eka, Satya, gitu ya. Di prasiaga ada Eka, Satya, sekarang dan selamanya. Di prasiaga ada Eka, Satya. Tambah keras Bun nyanyinya Bun. Di prasiaga, bagus, ada Eka, Satya. Oke, bagus. Di prasiaga ada Eka, Satya, gitu ya. Di prasiaga ada Eka, Satya, sekarang dan selamanya. Di prasiaga ada Eka, Satya. Bagus, tambah cepat. Di prasiaga ada Eka, Satya. Di prasiaga ada Eka, Satya. Di prasiaga ada Eka, Satya, sekarang dan selamanya. Di prasiaga ada Eka, Satya, Eka Dharma. Di prasiaga ada Eka Dharma. Di prasiaga ada Eka Dharma. Di prasiaga ada Eka Dharma, sekarang dan selamanya. Di prasiaga ada Eka Dharma. La 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 la. Mana la 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 nya dong Bun? Nah ini Bun semangat. La 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 la. Ya gitu ya. Tepuk tangan dong. Nah itu sistem kode kehormatannya Eka, Satya, Eka Dharma. Lalu yang menjadi gurunya adalah guru PAUD. Tidak ada gender Bun, karena di kelas kan laki perempuan jadi satu ya. Nah anak prasiaga belum kenal gender ya. Dia melihat temen ya temen aja gitu ya. Nah lalu
penyelenggaraannya di kelas dan diutamakan di alam terbuka. Ya, jadi sesering mungkin di alam terbuka. Tadi kayak hujan maksa-maksakan ya di alam terbuka. Kenapa? Kegiatan alam terbuka juga melatih ketangguhan anak. Ya nggak? Ya. Oke. Lalu nanti kegiatannya dalam bentuk tema. Ini ada 3 pendekatan tema yang berkaitan dengan lingkungan individu, yang berkaitan dengan lingkungan sosial, yang berkaitan dengan lingkungan alam. Ya. Nah, ini tema-temanya. Ya. Jadi tadi yang dimainkan tadi berkaitan dengan lingkungan individu, yaitu apa ya lingkungan individunya? Di sini peduli diri sendiri itu subtemanya. Keselamatan hidup, peduli diri sendiri. Permainannya peduli diri sendiri, lomba cuci. Ya, tadi cuci tangan anak seneng nggak dicoret-coret? Seneng ya? Ternyata minta. Ya. Gitu, nggak seneng emaknya, aduh anak saya dicoret-coret pakai spidol permanen gitu kan ya, gimana ini, wah udah prasangkanya buruk, ternyata kalau dibersihin berhasil juga ya. Nah itu salah satu contoh melakukan kegiatan. Nah yang tidak lupa adalah SOP-nya. Jadi sebelum kegiatan ada SOP-nya. Yang pertama, SOP pertama adalah sehat ya, jadi memenuhi protokol kesehatan ya. Nah yang kedua adalah keselamatan, safety prosedur. Jadi sebenarnya kegiatan tadi itu harus ada P3K-nya, kotak P3K itu harus tersedia. Ya Bunda ya. Jadi mungkin nih evaluasi tadi panitia nggak menyediakan kotak P3K, harusnya ada kotak P3K. Ya, kalau saya secara pribadi ada di kantong saya ini apa plester. Oh ada, wih tepuk tangan dong. Ternyata ada ya. Ya ini ada, ternyata bagus ya. Jadi itu. Terus kita udah survei kemarin sebelum kita main di sana, survei dulu apakah ada binatang berbahaya, apakah ada pasir hisap, ya, apakah ada lubang, ya, apakah ada duri, ya, apakah ada paku. Nah itu kita kemarin survei dulu. Terus bagaimana airnya nih? Apakah airnya ini aman? Perahunya nggak akan goncang? Berapa pesertanya supaya aman, itu disurvei semuanya sebelum kegiatan, jadi jangan main kegiatan aja ya. Itu safety prosedur. Lalu yang berikutnya lagi adalah kelestarian lingkungan. Nah jadi kegiatan prasiaga harus selalu meninggalkan jejak kebaikan ya. Kalau lingkungannya bersih, tidak boleh ada orang yang tahu bahwa di situ pernah ada kegiatan prasiaga. Kenapa? Lingkungannya nggak berubah, tetap bersih dan lestari. Ya, nggak merusak pohon, nggak merusak tanaman, ya. Dan kalau di situ kotor, ya, maka setelah kegiatan prasiaga jadi bersih. Ini Bun ya, tadi sebelum kegiatan prasiaga kotor nih, setelah kegiatan prasiaga bersih kan? Ya, nah itu kita meninggalkan jejak kebaikan. Ya, oke. Lalu yang paling penting lagi, peduli diri sendiri. Jadi sebelum kegiatan anak-anak harus peduli diri sendiri. Dia udah yakin bahwa dirinya udah makan, udah mandi, ya, udah pakai baju yang tepat untuk main di lapangan, pakai sepatu yang tepat untuk main di lapangan, ya, udah gunting kuku, ya, gitu. Karena kalau nggak gunting kuku nanti nyakar temennya atau dia yang kukunya kelupas. Itu tuh sakit banget, perih banget ya. Nah itu, jadi dia harus sudah peduli diri sendiri. Mungkin dia bawa jas hujan, kalau misalnya permainan hujan dia bisa pakai, gitu ya. Nah itu peduli diri sendiri harus ditanamkan juga. Lalu yang tidak kalah pentingnya parent involvement, ya. Parent involvement itu apa? Keterlibatan orang tua. Di dalam prasiaga harus selalu parent involvement. Orang tuanya harus selalu terlibat dalam bermitra, ya kan? Berkemah, kemah keluarga. Kegiatan di sekolah, kegiatan keluarga, begitu ya. Di mana-mana kegiatan keluarga, ya, karena keluarga dipentingkan untuk jadi model untuk anaknya, gitu ya, model. Makanya di sini ada 2 pendekatan pendidikan di prasiaga itu. Pertama pendidikan pedagogik yang arahnya anak, yang kedua adalah pendidikan andragogi, pendidikan dalam keluarga. Jadi orang tuanya juga dikualitaskan, dikualifikasikan, dibermutukan, gitu ya, gaya hidupnya, pola hidupnya. Oke? Nah, yang nggak kalah pentingnya lagi community involvement. Kayak tadi ya, ada dukungan dari pemerintahan. Ya, tadi
kegiatan kita didukung oleh pemerintahan. Buktinya Pak Sekda hadir ya, Bunda Pokja PAUD hadir ya, Pokja PKK hadir, lalu juga dari berbagai instansi hadir ya, pendukung-pendukung di sini membantu perizinan-perizinan dibantu ya. Nah, ini disebut dengan community involvement. Oke. Nah, model kegiatannya, Bunda dan Yanda sekalian, model kegiatannya ada kegiatan di sekolah. Nih ya, model kegiatannya untuk anak nih ya. Kegiatan di sekolah yang tadi di sini dicontohkan pagi-pagi itu kegiatan di sekolah. Ya. Lalu tindak lanjutnya adalah kegiatan di rumah. Tadi anak-anak disuruh cuci tangan di rumah. Nah, itu kegiatan prasiaganya. Ya, tindak lanjut dari kegiatan tematis di sekolah. Tadi tematisnya lomba cuci tangan, kemudian kegiatan prasiaga di rumahnya adalah cuci tangan selama 1 minggu. Ya. Nah, lalu ada kegiatan berkemah. Nah, tadi juga ada berkemah ya di sini ya. Kegiatan berkemahnya, kemahnya di sana tuh di hutan mangrove. Ya, di sana ada tenda, kemudian ada kegiatan petualangan mencari harta karun ya. Terus ada kegiatan apa lagi? Pinata ya, orang tua dan anak main bareng ya. Terus ada makan bersama di tenda bersama orang tua ya, family. Nah, itu adalah kegiatan berkemah keluarga ya. Lalu kegiatan khusus. Nah, kegiatan khusus nanti kita buat misalnya kegiatan perayaan 17 Agustus. Misalnya kegiatan perayaan Hari Anak, Hari Kartini, itu adalah kegiatan khusus. Nah, lalu kegiatan pelantikan. Ya, tadi kegiatan pelantikan ini tadi ada dicontohkan ya di sana mungkin ya, anak dilantik ya mendapatkan TKK. Pelantikan di Prasiaga harus 1 anak 1 pelantikan karena kita mau menghargai anak yang mau berkomitmen berbuat baik. Ya, jadi nggak boleh kolektif. Kalau kolektif biasanya dukungan kita kurang kuat ya, karena bias dia. Jadi harus 1 anak 1 upacara. Kalau ada 3 anak 3 kali upacaranya. Ya, jadi Bunda dan Yanda harus pintar-pintar berstrategi begitu ada anak yang mencapai kecakapan langsung diupacarakan biar nggak numpuk jadi banyak ya. Nah, itu lalu ada lagi kegiatan gebiar prasiaga. Nah, gebiar prasiaga itu kemah bareng ya, kemah bareng lintas sekolah dan lintas kecamatan ya, mungkin lintas kota kabupaten ya. Kita bersama-sama dengan sekolah-sekolah lain membangun persahabatan, punya kenalan-kenalan baru, petualangan bareng ya di perkemahan itu. Itu namanya gebiar prasiaga. Oke. Nah, bagaimana contoh kegiatannya yang di sekolah? Ini yang di sekolah fundamental. Jadi di materi ini yang kita contohkan adalah kegiatan di sekolah. Ya, kegiatan di sekolah ini tadi sudah dipraktekkan ya. Coba. Ini kegiatan ini udah diatur ya iramanya. Jadi udah diurut mulai dari hikmat. Kemudian hikmatnya dibangun kegembiraan, pemanasan. Nah, kalau anak-anak udah gembira baru dia siap main di lapangan. Main di lapangannya bertahap. Dari yang heboh ya, yang seru, kemudian permainan lapangannya heboh. Kemudian sudah heboh diturunin lagi karena mau upacara penutup dengan dongeng. Ya. Tadi urutan itu ada semua, Bun ya? Ada. Nah, ini tadi dipraktekkan. Upacara pembuka ada tadi? Ada. Formasi barisan ada? Hah? Ada. Yang di sekolah ada ya, Bun ya? Yang berkemah mungkin nggak ada ya? Ya, yang di sekolah tadi ada ya, di sini ya. Prasiaga bikin lingkaran. Prasiaga bikin lingkaran. Itu formasi barisan 10 hitungan ya. Nah, lalu kegiatan lingkaran ada tadi? Ada. Ya. Terus nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk ada? Ada ya. Terus kegiatan tematisnya lomba cuci tangan. Tadi tahu ya triknya? Lomba cuci tangan, terus permainan di sini estafet buta, padahal harusnya estafet bola. Tapi kalau estafet buta juga nggak apa-apa, biasanya mamanya yang buta, anaknya yang nuntun, ya, gitu. Terus dongeng pesan moral dan penutup, ya ini kegiatannya, ya. Jadi implementasinya begitu. Nah, ukuran keberhasilannya, kegiatan ini disebut berhasil kalau anak-anaknya jadi gembira. Itu apa ciri gembira? Ketawa-ketawa ya, lala-lala ya, kalau nyanyi lala-lala sambil tertawa. Nah, kata Baden Powell, ini rumus dari Baden Powell loh
Ya, jadi rumus ini rumus Baden-Powell. Ya, lala tuh rumus Baden-Powell. Anak katanya sering ketawa-ketawa, ya, maka si sekolah itu nggak akan kehilangan minat anak untuk pergi sekolah. Gitu ya, begitu. Ya, kita kan sering ya kalau sekolahnya terlalu serius, kita kadang-kadang kehilangan minat anak untuk pergi sekolah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh guru? Wajib. Nah, gitu. Itu apa buktinya tidak bisa menggembirakan anak. Jadi kalau pramuka diwajibkan, itu bukti pembinanya nggak bisa menggembirakan anak. Dan kalau pembinanya bisa menggembirakan anak, kudu diwajibkan, ya datang. Semangat, ditunggu-tunggu. Nih anak yang kemarin main ya, hari ini saya tadi tanya, sampai nggak bisa tidur, cina nungguin hari ini. Nggak bisa tidur, kapan ya pagi, kapan pagi, subuh udah mandi. Ya, nah ditunggu Bun, nggak usah pakai kewajiban. Kalau pembinanya berhasil menggembirakan anak. Jadi tadi ya ada kata-kata Mas Menteri ya gitu, mewajibkan pramuka ekstrakurikuler. Sedih saya gitu. Itu mendorong pembinanya tidak menjadi terampil menggembirakan anak Bun. Jadi pakai otoritas. Ancam, kamu nggak menggembira, boleh nggak gembira, tapi kamu wajib datang. Diancam pakai nilai, awas deh naik kelas. Nah gitu ya. Jadi terame Bun, pramuka terseru, stres, ya kehilangan minat anak. Jadi Bunda jangan pernah mewajibkan anak-anak ikut prasiaga ya, sehingga Bunda bertanggung jawab, berpikir keras bagaimana menggembirakan anak. Menggembirakan anak perlu dipikirin nggak Bun? Nggak perlu Bun, cukup. Ya Bun, Bunda aja jadi gembira, nggak perlu dipikirin. Ya Bunda aja gembira tiap hari, kayak nular sendiri, bener nggak? Jadi gembira mah nggak usah dipikirin, harus dipraktekin ya. Kalau Bunda hese gembira, langsung datang ke kaca ya, lihat muka kita, senyum aja gini, nanti juga gembira sendiri Bun. Otomatis sok gerak. Ya Bunda teh kersedia, loh karena hese gembira teh, langsung aja datang ke kaca, Bunda ketawa gini, langsung dah bisa hatena berubah. Percaya tuh, terpercaya Bunda mau ditipu teh. Nggak bener ya, itu bener. Itu ada risetnya. Jadi kalau Bunda galau, Bunda apa, ke kaca gembira gitu, hati itu langsung berubah moodnya. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah menakjubkan, membuat anak apa? Wah, ini seru gitu ya, permainannya seru, takjub dia ya sama permainannya. Lalu yang ketiga itu menggairahkan, bikin anak ketagihan, pengen main lagi, pengen main lagi. Gimana supaya anak ketagihan? Mainnya jangan sampai anak lelah, Bun. Jadi sebelum lelah tuh harus sudah berhenti, ya. Jadi menu kegiatannya tuh paling di sini tadi permainan ya. Saya share permainan tuh 25 menit. Sebenarnya isi permainannya cuma 10 menit, Bun. Ya, sisanya buat apa? Buat kasih aturan, buat ngasih contoh, buat ngasih reward. Sisanya cuma itu. Padahal konten permainan 10 menit, nggak capek, Bun. Anak cuma dapat gembiranya doang. Ya kan? Nah, bagaimana supaya ketagihan? Jangan capek. Terus harus ada gagal-gagal, menang. Jangan gagal-gagal, gagal, Bu. Atau menang nggak pernah gagal. Itu terame. Jadi kalau menang nggak pernah gagal, permainan terame. Gagal nggak pernah menang juga nggak rame. Jadi yang rame itu gagal-gagal, akhirnya menang. Nah itu Bun bikin anak ketagihan, Bu. Karena dia merasa berhasil, merasa bisa, besok pengen lagi gitu ya. Nah itu ciri-cirinya ya. Nah bagaimana kompetensinya? Cuma 4 katanya Bun kompetensinya yang disebut childlike. Jadi harus berperan jadi kakak. Di prasiaga tidak boleh ada orang dewasa. Ya, walaupun kita udah dewasa, tapi kita menolak untuk jadi dewasa. Ya kita harus seperti anak-anak, semangatnya ngeblend aja sama anak-anak. Anak-anak melihat kita tuh teman Bun, sahabat. Wah iya bebaturan ulin ya gitu, kakak saya nih. Gitu ya, harus begitu suasananya. Tadi saya bermain seperti kakak mereka aja gitu kan, dia ngeblend. Padahal saya ngeskolot pisah umur mas. Gitu ya. Lalu mengerti kebutuhan dari setiap usia perkembangan. Jadi jangan sampai permainan siaga dipraktekkan di prasiaga. Nggak cocok. Di siaga permainannya adalah kerjasama regu. Di prasiaga permainannya pengembangan individu. Jadi kalau ini dimainkan siaga, dimainkan di prasiaga terlalu berat, itu nggak cocok ya. Pasti bikin anak juga bete ya. Terus lebih memperhatikan perorangan daripada kelompok. Nah itu upacara juga harus perorangan ya, karena ini rumus Baden-Powell.
Terbukti nggak sukses? Terbukti secara empiris, ini sudah mendunia ya, jadi nggak perlu ada riset lagi. Ya, lalu mempertinggi semangat kerja sama. Ya, tadi ada nggak mempertinggi semangat kerja sama? Di kegiatan tadi mempertinggi semangat kerja sama nggak? Di sini kita mempertinggi semangat kerja sama nggak? Iya, nyanyi bareng, apa barengnya, ketawa bareng, itu semangat kerja sama, Bun. Nah, ini yang harus iklim yang harus muncul di kegiatan prasiaga. Bersenang-senang. Di sini senang, di sana Bunda ini tadi hebat ya. Ini kegiatan high quality kalau kata saya. Di tempat lain, Bunda bisa bersenang-senang karena gedungnya nyaman, pakai AC. Terus nyanyi di sini senang-senang, wah heboh. Ya iya, ada nyaman. Tapi di sini, hujan, panas, bocor, becek. Bunda masih bisa bersenang-senang loh. Hebat nggak? Hebat banget, tepuk tangan, Ini tuh latihan high quality. Latihan tentang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Saya sampai terharu, kehujanan daratan kene, dipatok 200 yang daftar 500. Ini dahsyat katanya. Ini potensi, ini modal yang bagus ya. Jadi saya optimis, di Indramayu Prasiaga pasti sukses. Setuju? Alhamdulillah. Komitmen tuh janji tanpa kewajiban. Di sini hanya mencerminkan bagaimana kesanggupan bermain sama anak. Istilah saya adalah bukan adult itu dewasa, tapi di sini istilahnya child adult. Apa? Child adult. Artinya orang dewasa yang bersemangat seperti anak-anak. Ya, nggak boleh kekanak-kanakan juga nggak boleh. Ya, terlalu dewasa nggak boleh, kekanak-kanakan nggak boleh. Jadi orang dewasa bersemangat seperti anak. Ya, jadi di kegiatan prasiaga tidak boleh ada orang dewasa. Ya, harus orang dewasa yang bersemangat seperti anak, itu ya. Nah, ini kalau ada orang dewasa di prasiaga malah petaka, kegiatan malah rame pasti. Ya, nanti ada ceritanya itu ya, ada ceritanya kenapa begitu. Ya, nah lalu kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Ya, perannya bisa jadi pendamping, bisa jadi narasumber, bisa jadi donatur, bisa jadi fasilitator. Ya, bisa jadi pendukung dan banyak peran ya. Lalu bagaimana parentingnya? Ini ada beberapa teknik parenting. Pertemuan orang tua, dikumpulin orang tuanya ngobrol bersama. Lewat buku penghubung kita ngobrol ya, buku penghubungan. Format observasi. Nah, kalau anak cuci tangan, orang tuanya dikasih format untuk observasi. Kalau anaknya cuci tangan di checklist, tidak cuci tangan disilang. Cuci tangan di checklist, tidak cuci tangan silang. Tapi orang tua tidak boleh intervensi kepada anak. Ya, kata Bunda di sekolah mesti cuci tangan, nggak boleh bilang gitu. Biarin aja, kita hanya observer, ya bukan intervensi. Oke, terus pertemuan secara personal. Pertemuan secara personal itu artinya kalau ada anak-anak yang bermasalah, kita panggil orang tua si anak itu secara khusus, lalu kita obrolkan, ya. Lalu menghadiri pendampingan di acara pelantikan. Nah, ini penting ya, untuk membuat anak itu makin yakin bahwa berbuat baik itu istimewa dan dukungan dari orang dewasa itu luar biasa. Ya, sehingga komitmen anak-anak menjadi tambah kuat. Lalu kunjungan keluarga. Nah, ini kunjungan keluarga juga penting ya, untuk mendapatkan data ya, pengaruh-pengaruh dari rumah apa aja yang mempengaruhi anak berperilaku di sekolah. Ya, lalu pertemuan informal, ngabaso bareng sama orang tua, bareng ngobrolin anak. Ya, nah itu saja dari saya ya, sedikit gambaran tentang konsep prasiaga PAUD. Jadi prasiaga PAUD ini bukan pramuka ya, ini model pembelajaran di kelas. Ya, memang pendekatannya gaya-gaya pramuka, tapi dia bukan anggota gerakan pramuka. Ini hanya model pembelajaran untuk pendidikan karakter. Ya, jadi saya kalau disebut konseptor pramuka, ya bukan. Saya konseptor prasiaga PAUD yang menggunakan gaya-gaya Baden-Powell panduan untuk pendidikan karakter anak. Begitu ya. Oke, begitu saja dari saya. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan ya.
ada yang salah-salah kata mohon dimaafkan. Semuanya hanya diperuntukkan mengenai paparan yang tidak ngantuk ya, tapi membuat kita menjadi betul-betul belajar secara optimal mengenai konsep ini dan paham, sehingga nanti di dalam prakteknya betul-betul kita presisi. Nah, setelah kegiatan ortek ini diharapkan Bunda menjadi paham. Kalau paham udah bisa belum? Belum bisa. Bunda baru paham gini kegiatannya, paham. Nah, prakteknya udah bisa belum? Belum. Untuk itu nanti setelah kegiatan ortek harus ada tindak lanjut yang disebut kegiatan BIMTEK. Kursus kedua BIMTEK. Nah, kursus kedua BIMTEK gimana? Kursusnya adalah Bunda harus menangani anak Bunda sendiri di kelas di bawah bimbingan saya. Ya. Tentunya saya tidak bisa hadir di semua kelas kan? Ya. Se-Jawa Barat hadir di semua kelas saya 11.000. Kirahan kapan itunya? Nah, jadi nanti setiap kota kabupaten ada piloting yang saya bina sampai beres, kemudian sekolah yang udah proporsional ini ya, yang udah matang ini menularkan lagi ke sekolah-sekolah lainnya yang disebut mentor ya. Nah begitu, jadi saya ingin segera menduplikasi ada narasumber berikutnya setelah saya, supaya jangan saya terus yang bicara ya, tapi Bunda dan Yanda nih nanti satu saat bisa jadi narasumber supaya percepatan prasiaga ini ngabret istilahnya. Istilah yang baru itu ngabret. Ngabret itu apa? Gercep ya, gercep, gerak cepat begitu ya, berkembang gitu. Mudah-mudahan segera di Jawa Barat ini matang dan ini bisa jadi percontohan untuk Indo ya. Syukur-syukur kalau yang matang duluan Indramayu ya. Jadi Indramayu yang matang duluan jadi piloting untuk Indonesia. Begitu ya. Kita bawa Kemendikbud, kita bawa Kuarnas ke sini untuk lihat. Ya, belum matang aja udah bikin rewas para pejabat. Ya. Apalagi nanti kalau udah matang. Oke? Gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua yang punya komitmen luar biasa. Syarat yang menjadi pembina prasiaga itu 80%-nya ada bahagia. Dan di dunia ini kita tuh ada rasa sedih, rasa stres, mikirin utang dan segala-gala. Dan kita tuh bagaimana sih cara menaikkan mood kita supaya kita menjadi bahagia ini? Tepuk tangan, pertanyaan yang bagus. Dan kenapa di dunia ini ada rasa bahagia, rasa stres, rasa mikirin utang dan segala-gala? Sekian dari saya, terima kasih. Kembali kasih. Terima kasih. Saya ulang pertanyaannya. Bagaimana membuat hidup ini bahagia? Iya. Bagaimana membuat hati kita bahagia? Bagaimana membuat hidup kita semuanya harus la. Berarti jawabannya la. Ya. Terima kasih. Mungkin nanti ada jawaban dari Kak Victor. Mangga Kak. Ini pertanyaan yang susah. Saya juga berjuang untuk bahagia. Ini dahsyat banget, pertanyaan sederhana tapi luar biasa. Permasalahan kita sehari-hari ya. Ya, saya sharing aja tentang diri saya ya. Entah benar, entah salah pokoknya. Sharing aja ya Yanda ya. Sharing. Caranya bahagia buat saya. Nih saya lagi bete nih, lagi stres nih. Ya. Caranya bahagia ya adalah gembira. Pertama, lagi stres tuh berubah bahagia tuh jadi gembira. Bagaimana caranya gembira? Tadi itu Bun, Yanda tadi itu. Bukan, pergi ke kaca, lihat muka kita lalu tersenyum. Ya, itu Yanda. Jadi sesimpel itu cara bahagia itu ya. Ini kita lagi stres nih, pusing para rusing. Ya, lihat ke kaca, ketawa gini. Langsung hilang Bun pusingnya sebentar. Nah, ketika pusingnya hilang, buru-buru kita melihat sisi baik dari segala kehidupan. Katanya,
kalau kata apa ya, filosofi Cina itu ada hidup tuh yin yang, keseimbangan antara baik dan buruk. Ya. Nah, sisi mana yang kita lihat itu menentukan suasana hati kita. Ya. Contoh tadi hujan. Ya. Kita bisa saja berpikiran buruk tentang hujan ya. Aduh, hujan. Manira rujit. Rujit apa ya? Hah? Becek. Nggak ada ojek. Gitu ya. Ah, pusing, panas, gerah. Aduh, di tenda ini sampai nggak nyaman, nggak ada AC. Nah, itu mempengaruhi suasana hati kita. Suasana hati kita jadi nggak nyaman. Tetapi kalau misalnya ini hujan, ini peluang untuk kita berlatih gembira dalam suasana di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Nah, ini kesempatan kita berlatih menjadi senang, ya. Lalu kita nyanyi bersama. Gini, suasana hatinya berubah nggak? Nah, ketika kita sudah senyum, ya, suasana hati kita netral. Ya, tadi cemberut. Kalau cemberut wajah kita kayak apa, Bun? Kalau kita cemedut, kalau bahasa Sundanya camedut, nyambedut. Jamedut teh kalau kita lihat di kaca wajah kita jadi kerjamedut, wajah kita seperti apa, Bun? Kalau saya ngelihat wajah saya jamedut teh seperti tai kotok. Tai ayam, Bun, jamedut gitu. Ya. Nah, selalu ketika kita senyum jadi netral, Bun. Nah, ketika netral itu saatnya kita memilih mau sisi yang menguntungkan, sisi baiknya atau sisi buruknya yang mau kita lihat. Kalau sisi baiknya kita lihat, kita akan merasakan mendapatkan berkah. Ya kan? Kita terima sisi baiknya, kita akan merasakan tadi hujan berkah nggak, Bun? Untuk latihan kita berkah, Bun. Kita jadi gembira high quality. Benar nggak? Daripada yang latihannya di gedung, benar nggak? Ini dahsyat, Bun. Yanda ya, ini dahsyat. Nah, ketika kita melihat berkah, baru kita bisa bersyukur. Nah, itu, Bun. Kalau kita udah bisa bersyukur, itu adalah bahagia yang sejati. Benar nggak? Bahagia sejati itu ketika kita merasakan bersyukur karena kita melihat berkah. Jangan ketika kita ngelihat musibah, kita bersyukur. Itu syukur yang bohong, syukur yang palsu. Ketika kita merasakan musibah lalu kita bersyukur, alhamdulillah dapat musibah. Itu bohong, Bun. Jadi harus dirubah dulu musibah itu jadi anugerah, jadi berkah. Ya, masalah musibah apa berkah? Bisa musibah, bisa berkah. Buat orang yang main selancar, Bun, buat orang yang main selancar air, ya, ombak itu berkah, Bun. Ya, tapi buat yang orang ketakutan roh, ya, ombak itu musibah. Tergantung kan sisinya, kita mau lihat berkahnya, ombak itu netral. Mau kita lihat sisi berkahnya atau mau kita lihat sisi musibahnya. Buat orang yang selalu bermain, masalah itu alat bersenang-senang. Bener nggak? Buat orang, makanya prasiaga harus selalu bermain sehingga masalahnya bersenang. Tadi bawa bola anak pakai botol, itu masalah bukan? Masalah, Bun. Pegang botol sampai sukses ke keranjang itu masalah. Tapi buat anak jadi bersenang, senang, seru jadinya. Lawan raksasa musibah nggak? Musibah. Tapi karena permainan bentuknya jadi berkah, Bun. Jadi bersenang-senang. Nah, jadi kalau pengen jiwa kita tangguh, Bun, ya, hiduplah. Anggap hidup itu bermain. Orang yang bermain itu jadi tangguh, Bun, karena ngelihat masalah itu alat bersenang-senang. Sok, kita main, masalahnya rame tuh. Sepak bola, musuhnya kajong gol, gampang. Nggak seru, ya. Harus ada kasih masalah sedikit, atau yang disebut dengan istilah tadi challenge, tantangan. Tantangan itu apa? Masalah. Ya, jadi begitulah cara bahagia, ya. Kalau kita susah untuk bahagia, ke kaca dulu, senyum dulu, netral, baru kita lihat sisi berkahnya. Ya, kalau udah bisa sisi lihat berkahnya, kita bisa nerima itu sebagai berkah, baru kita bisa bersyukur. Itulah bahagia sejati.
saat kita bersyukur karena kita melihat berkah dari kehidupan ini, walaupun itu adalah masalah. Ya, gitu Bun. Yanda ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Jadi prasiaga itu harus selalu bermain, karena orang yang bermain akan melihat masalah sebagai alat bersenang-senang. Jadi hidup nggak mungkin tanpa masalah, tapi masalahnya bersenang-senang. Jadi mereka lah yang sejatinya akan bisa hidup di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku lanjut la ya gitu. Oke, itu dari saya jawabannya mungkin ya, dari pengalaman saya melihat kegiatan di Prasiaga selama ini. Terima kasih ya Bun ya, Yanda terima kasih. Yuk.